Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vicky Usmandi, NPM 18143101226. Kali ini saya akan membahas tentang studio perancangan arsitektur 4 yang dengan bangunan high class, yang bangunan tersebut yang saya ambil apartemen. Ini ada zoning penataan Kota Medan. Eh, untuk yang saya ambil yaitu Medan Tembung. Ini area site tersebut itu area perdagangan atau K1, zona perdagangan KDB maksimum 80%, KLB 8, KDH 20%, ketinggian bangunan 13 lantai, keterangan khusus untuk bangunan jenis toko dan bangunan darat dibatasi ketinggian maksimal 5 lantai. Tujuan penataan BWP Medan Tembung yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan atau bisnis dan pusat pelayanan olahraga. Untuk analisa deskripsi proyeknya, analisa tapak berlokasi yang terpilih mempunyai luas 11.000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Aksara, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Menurut Peraturan Rencana Tata Ruang tahun 2015 untuk lokasi site yaitu daerah perdagangan, KDB di area tersebut 8,8 ribu meter persegi, KLB-nya 8.800 meter persegi, KDH 2.200 meter persegi, tinggi bangunan 10 lantai, kontur mendekati 0%, luas lahan yang dapat dibangun yaitu 8.800 meter persegi, GSB utara 8 meter, timur 8 meter, selatan 2 meter, barat 2 meter. Ini adalah selubung bangunannya. Batasan set antara lain yaitu utara Jalan Prof. M. Yamin, selatan lahan kosong, timur Jalan Aksara, barat Gang Rukun. Analisa kebisingan keterangannya yaitu tingkat kebisingan terdapat di jalur utama sisi timur dan utara karena merupakan jalur persimpangan lampu merah dan merupakan jalur dua arah. Tanggapannya, penambahan vegetasi seperti pepohonan untuk mengurangi kebisingan, penempatan bangunan lebih ke dalam tapak, memanfaatkan GSB yang ada. Analisa view ke dalam. Keterangan letak site sangat strategis yaitu pertemuan dua jalan utama yang membuat view ke dalam dan keluar bangunan dapat difokuskan pada titik tertentu. Bangunan yang akan dapat dilihat dari berbagai sisi karena dapat memberikan kemungkinan pengunjung untuk menikmati bangunan dari segala arah. Analisa vegetasi. Keterangan observasi pada data lapangan, vegetasi yang ada berupa rumput yang luas yang terdiri dari semak belukar dan tanaman liar. Tanggapannya, penambahan vegetasi rindang dan di sekitar site, penambahan pepohonan berlebihan untuk memberikan udara pada site yang terlalu panas. Analisa matahari, sinar pagi pada bangunan daerah terletak di bagian timur dan untuk sinar sore yang menyapa bagian barat. Cahaya matahari pada tapak besar halnya karena tapak berada di khatulistiwa yang mendapat pencahayaan tetap di sepanjang tahun. Tanggapannya, penempatan green roof pada bangunan akan ditambah elemen vegetasi sehingga buffer dan pembatas terhadap intensitas buffer terbatas karena intensitas panas yang berlebihan. Penambahan green roof pada desain dapat dimanfaatkan sebagai outdoor. Analisa iklim, angin berpotensial dari arah timur ke barat dibanding utara. Tanggapan, memberi tanaman atau vegetasi pada sisi terluar site gunanya untuk mencegah lajunya pergerakan angin yang cepat. Utilitas atau air drainage. Sebelah utara dan timur terdapat saluran induk yang digunakan sebagai saluran pembuangan. Tapak oleh saluran juga digunakan sebagai saluran drainase warga. Senetesa. Saluran induk di sebelah utara dan timur tapak digunakan sebagai saluran pembuangan dengan menambahkan sistem penyaringan limbah air, dan saluran sekitar tapak difungsikan sebagai saluran drainase air hujan. Tingkat kepadatan sirkulasi
saat terdapat dua jalan utama yaitu Jalan Aksara dan Jalan Prof. Yamin merupakan jalan primer dan jalan strategis dua arah dengan tingkat kepadatan sedang. Jalan ini dilalui oleh angkutan umum, bus, mobil pribadi, becak, sepeda, dan taksi maupun Gojek. Tanggapan kepadatan sirkulasi kendaraan yang cenderung tinggi sangat mendukung pencapaian set nantinya karena kemacetan akan mudah dihindari. Akses masuk roda 2 dan roda 4 sebaiknya diletakkan di Jalan Aksara dan akses keluar di Jalan Prof. Yamin. Sirkulasi pejalan kaki di sekitar tidak terdapat di jalur pedestrian karena hancur dan menjadi parit. Untuk tanggapan jalur peratur untuk tanggapan area akses pejalan kaki akan diakses pencapaian sat yang akan dilalui yang ada pada warna hitam, dan untuk warna coklat jalur utama sirkulasi pada pejalan kaki kawasan apartemen. Pelayanan umum atau transportasi akan dilalui oleh bus, taksi, angkutan umum, Grab, Gojek, becak. Topologi jenis tanah pada tapak yaitu latosol, jenis tanah yang telah berkembang atau diferensi horizon, solum, dolom, tekstur warna coklat merah dan kurang kandungan bahan organik sedang memiliki pH 6-7, netral hingga asam, memiliki zat fosfat yang mudah bersawah dengan unsur aluminium dan besi. Kontur pada saat lebih rendah ke arah utara, lalu kontur yang lebih tinggi ke arah timur. Zoning tata ruang alternatif yang bakal saya ambil yaitu berdasarkan zoning di atas, maka dalam perencanaan alternatif yang pertama karena memberikan kesan yang indah dan teratur. Dikarenakan bagian servis diletakkan di belakang dari bangunan agar memberikan kesan yang indah pada bangunan. Ukuran tubuh manusia untuk laki-laki 1,55 meter, lebar 39,6, dan untuk anak-anak 1,15. Dan disabilitas ini ada ukurannya yaitu tinggi 160-70 dan lebar 100-105. Aksesibilitas bisa dibilang sangat strategis yang kurang lebih pencapaian 3, km dari pusat kota, yaitu tersedia alat transportasi full 24 jam dapat dicapai site dengan waktu terjangkau, yaitu kampus Unimed, pusat kota, Plaza Medan, Mall, Rumah Sakit Pringadi, Madani, dan SPBU. Tema arsitektur tradisional Bata Toba. Filsafat hidup arsitektur Karo. Terdapat adapun filsafat orang Batak yaitu suka melakukan musyawarah bersama, gotong royong, cenderung terbuka satu sama lain, dinamis dan kreatif. Rumah adat Batak, rumah bolon, bagian atapnya yang disebut singa di langit, tempat tinggal para dewa. Bagian tengah badan rumah yaitu tempat tinggal manusia. Bagian bawah kolong kaki rumah toru, bawah bumi, dunia kematian, dan Tritunggal Banua. Ini ada pondasi dibuat dalam formasi 4 segi yang dibantu beberapa tiang penampang lain untuk keperluan dinding. Rumah komponen terdiri dari perbandingan dan bobot cukup berat. Terus di sini ada untuk pendukung rangka tiang ninggor agar ninggor dapat terus berdiri tegak di penumpang oleh si tindangi dan penumpang yang si jonjongi bagi orang Batak. Perdindingan dipersatukan dengan parhongkom dengan menggunakan hasing-hasing sebagai alat pemersatu. Ini ada simbol adat Batak Toba, bisa kita lihat di bagian atap. Terus ada jenis gorganya. Terus di gorga bisa ada dua, gorga uhir dan gorga dais. Terus ada warna khas Batak gorga, yaitu warna merah narara, melambangkan kecerdasan dan wawasan yang luas sehingga lahir kebijaksanaan diambil dari batu hula.
Nah, di sini ada konsep gubahan masanya, yaitu gubahan massa bangunan berbentuk linear menyesuaikan bentuk site dan standar perencanaan kota. Penyesuaian bentuk bangunan selanjutnya kotak yang sesuai dengan site dan kebutuhan ruang. Selanjutnya massa bangunan diolah secara aditif pada tower dan penyesuaian tanggapan dan analisa tapak. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.